Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Dalam video pembelajaran ini berisi materi muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia kelas 6 tema 9 subtema 1 pembelajaran yang pertama menjelajah angkasa luar tentang keteraturan yang menakjubkan. Baik anak-anakku, perhatikan kedua gambar berikut ini dengan seksama. Apakah yang dapat kamu katakan tentang kedua gambar tersebut? Apakah yang membedakan keduanya? Benda langit apa sajakah yang kamu lihat? Apakah kamu pernah melihatnya secara langsung? Baik anak-anakku, dari kedua gambar tersebut maka akan timbul beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan siang dan malam? Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam? Baik anak-anakku, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan anak-anak kalian baca sebuah artikel berikut ini. Benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Baik anak-anakku, berikut Bapak akan tampilkan nama planet dalam tata surya berdasarkan urutan dari matahari. Yang pertama, Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, dan 8 Neptunus. Sedangkan kalau kita urutkan planet dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 1 Merkurius, 2 Mars, 3 Venus, 4 Bumi, 5 Neptunus,
6 Uranus, 7 Saturnus, dan 8 Jupiter. Baik anak-anakku, selanjutnya silakan kalian perhatikan tabel berikut ini. Ya, dari tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Jawabannya planet Merkurius. B. Apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Jawabannya planet Neptunus. C. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Jawabannya planet Merkurius. D. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Jawabannya planet Jupiter. E. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Jawabannya planet Merkurius. Mengapa? Karena letak Merkurius paling dekat dengan matahari, sehingga waktu yang diperlukannya untuk mengelilingi matahari paling cepat. F. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Jawabannya planet Neptunus. Karena letak Neptunus paling jauh dari matahari, sehingga jarak yang ditempuh untuk satu kali mengelilingi matahari sangat lama. Anak-anakku, selanjutnya kalian bacalah sebuah karangan fiksi dengan seksama. Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengada menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan, ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hai anak ayah, kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang." "Mengapa ya?" "Ya, planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain. Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya, planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan, ya. Planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. "Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan." Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. "Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita." Baik anak-anakku, selanjutnya setelah kalian membaca
sebuah bacaan, silakan kalian lengkapi diagram berikut. Yang pertama, judul cerita fiksi. Kemudian yang kedua, penulis siapa. Kemudian sifat dari tokoh utama. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh tokoh utama. Kemudian gambar tokoh utama. Dan yang terakhir, pendapatmu tentang tokoh utama. Baik anak-anakku, berikut jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, judul cerita fiksi, yaitu Barisan yang Menyenangkan. Penulis Ananda Nailah. Selanjutnya, sifat dari tokoh utama, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu bersyukur. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh tokoh utama yaitu memikirkan bagaimana bumi dan planet tidak saling bertabrakan. Selanjutnya gambar, ya, silakan lihat gambarnya. Kemudian yang terakhir, pendapatmu tentang tokoh utama, yaitu Tiara selalu bersyukur atas kebesaran Tuhan dan rasa ingin tahunya sangat tinggi terhadap apa yang tidak diketahui. Anak-anakku, demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.